Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan hadisnya. Hadis ke 904. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala utiya Allah bi 'abdin min 'ibadihi atahu Allah malan faqala lahu madza 'amilta fid dunya qala walaytumuna Allah haditha qala ya rab ataitani malan fakuntu ubayyi'un nas wa kana min khuluqi al-jawaz fakuntu uyassiru 'ala al-musir wa undhiru al-mu'sir faqala Allah ta'ala ana haqqu bidzalika mink tajawazu an 'abdi rawahu Muslim bisnadin sahih. Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan salah seorang hambanya yang telah dia beri harta. Kemudian Allah Ta'ala bertanya, apa yang kamu lakukan di dunia? Maksudnya apa yang kamu lakukan di dunia dengan harta itu? Dan tentunya walaitumunallaha haditha, dan mereka sedikit pun tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah Ta'ala. Walaitumunallaha haditha, tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahui perkara hambanya. Pasti Allah Ta'ala mengetahui segala perkara hambanya, kecilnya maupun besarnya, nampaknya maupun yang tersembunyinya. Hanya saja Allah Ta'ala berkehendak untuk menanyakan kepada hambanya. Maka hamba ini menjawab, Ya Rab, Engkau telah memberikanku harta. Ataitani malan, Engkau telah memberiku harta. Menjawabnya dengan akidah, menjawabnya dengan benar hamba ini, karena semua harta adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Qarun yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, hartaku aku dapat atas jerih payahku, dan Allah menghukumnya karena itu. Innama utituhu ala ilmin indi, aku dapatkan semua hartaku ini dari jerih payahku, dari keringatku. Maka Allah tidak suka dengan jawaban dari Qarun itu. Fa khasafna bihi al-ard wa bidari, Allah Ta'ala menenggelamkan dia dengan hartanya sekalian, dengan rumahnya sekalian. Dicabut oleh Allah Ta'ala hartanya. Dia bisa menahan apa tidak? Tidak bisa menahan. Nah, Allah yang memberi harta, ketika dicabut siapa yang bisa nahan? Ketika diminta siapa yang bisa kemudian menahannya? Maka hamba ini mengatakan, ataitani malan, ya Allah, Engkau telah memberikan aku harta, Engkau yang memberi harta. Fakuntu ubayyi'un nas, kemudian aku pun berniaga, berdagang, berjual beli dengan manusia. Di antara kelebihanku, wa kana min khuluqi, di antara akhlakku ya Allah adalah al-jawaz, mudah merelakan, nyepuroan, gampangan. Lihat jawaban seorang hamba ini, jamaah. Yang ditanya oleh Allah Ta'ala, dan semua kita akan ditanya, jamaah. Sedetail ini Allah Ta'ala menanyakan itu. Makanya dalam hadis itu, orang yang meninggalkan dunia ini dengan tidak memiliki harta, bermakna dia sudah serahkan kepada ahlinya, diserahkan kepada sabilillah, maka dia masuk surga terhitung sebagai seorang yang miskin. Sebenarnya para sahabat sekali berabu Bakar sangat kaya, tapi masuk surga meninggalkan dunia ini dalam keadaan miskin. Umar Amirul Mukminin, presiden. Rasulullah SAW, hatta Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, semua para sahabat berlomba-lomba menghabiskan hartanya fi sabilillah di dunia semampang dia masih hidup.
Ketika meninggalkan dunia sudah tidak ada apa-apa. Ya, sudah tidak apa-apa, sudah diserahkan kepada, kalau zaman sekarang yayasan sosialnya, kepada anak-anaknya. Nah, ada ayat yang mengatakan takutlah akan meninggalnya kalian dengan meninggalkan dzurriyyatan di'afan 'alaihim, keturunan yang lemah. Orang yang memiliki kemampuan harus memperhatikan anak turunannya. Ya. Dia cukupi. Dia ajarkan ilmu, dia ajarkan takwa untuk mengelola harta, dia cukupi. Kemudian dirinya sendiri sudah selesai urusannya. Ya. Sebagaimana yang terjadi sering saya ceritakan, Syekh Sulaiman Ar-Rajahir, orang terkaya ke-20 di dunia, dia meninggal hanya membawa selebar gamisnya. Dia telah membangun masjid yang besar ketiga di Arab Saudi. Ya, setiap tahun menghajikan 1.000 orang. Dia gunakan hal semacam itu. Dia punya kebun yang paling luar biasa di Arab Saudi. Di segala kota dia punya, sehingga masuk bulan Ramadan semuanya gratis hasil panennya. Dia gunakan berlomba-lomba di jalan Allah, apalagi para sahabat. Dan ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kemudian yang masih semacam itu saja, selisih 500 tahun. Dalam hadis yang sahih, orang yang miskin masuk surga, miskin yang terakhir itu, dengan orang yang kaya masuk surga, yang pertama itu selisihnya 500 tahun. Ketika ditanya, kok lambat orang beriman? Iya, perhitungannya sangat lama. Nah, bagaimana tidak lama? Sedetil ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa menggunakan terhadap hartamu? Wa kuntu khuluqi al-jawaz. Ya Allah, adalah kelebihanku, akhlakku adalah mudah merelakan. Kata orang ini, maka aku memudahkan orang yang dalam kemudahan. Orang yang mudah dalam membayar hutang aja, aku berikan kemudahan. Ya, gampang kok. Ya, gak ono ya bayaran, gak ono gampang. Padahal orang ini mampu. Adapun terhadap orang yang tidak mampu, lebih lagi dia relakan. Ya, dia relakan. Wa anta saddaqu khairul lakum. Bahasa Qur'annya apa? Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan, engkau ikhlaskan, maka itu lebih baik untukmu. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Dan memberi tempo kepada orang yang dalam kesulitan. Kemudian Allah Ta'ala pun menjawab, aku lebih berhak terhadap perkara itu daripada dirimu. Allah Ta'ala yang paling berhak berbuat baik kepada hamba-hambanya. Ana haqqu bidzalika minka, kata Allah. Tajawazu an abdi. Kemudian para malaikat diperintahkan oleh Allah Ta'ala, maka al-jawaz, yang lebih berhak untuk memperlakukan baik terhadap hambanya adalah Allah. Oleh karenanya maafkanlah hambaku ini. Maafkanlah hambaku ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya hadis-hadis semacam ini jamaah mendidik kita untuk bagus dalam bermuamalah. Ya, jangan terlalu perhitungan. Kalau perhitungan, Allah akan semakin menghitung kita. Sulit. Yang gampangan sama orang, yang gampangan. Ini mendidik. Masih banyak orang-orang di antara kaum muslimin perhitungannya sangat luar biasa perhitungan, sangat detail. Bahkan orang sempit pun, orang sulit pun diperhitungkan sangat detail. Ya. Oleh karenanya hadis-hadis ini hendaknya menjadikan hati kita lapang, kemudian menambah pengetahuan, dan tentunya efek sampingnya pasti kita mendapatkan keuntungan di akhirat kelak. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana rajulun yudayyinun nas wa kana yaqul li fatah idza ataita mu'siran fatajawaz an la'alla Allah azza wa jalla tajawazu anna falaqi Allah fatajawaza an. Muttafaq alaih, rawal Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki adalah seorang lelaki memberikan hutang kepada orang-orang. Yudayin annas, ahli ngutangi wong jamaah. Ya, ahlinya dia bantu orang hidup biasa ya, ada kesulitan dia berhutang, itu wajar dalam kehidupan sehari-hari, wajar. Ini orangnya seneng ya, beri hutang, ada orang sulit dikasih bantuan, orang pinjam dipinjam, disebut yudayinun nas, suka memberikan hutang kepada manusia. Kemudian dia berkata kepada pembantunya, para utusannya, idza ataita mu'siran fatajawaz an. Wahai pembantuku, jika kamu menemui orang yang dalam kesulitan, maka maafkanlah. Ya, maafkanlah, mudahkan. Ini orang
Luar biasa. Apa motivasinya? La'allallaha yatajawazu anna. Agar supaya Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita. Ya, kita memudahkan manusia, kita berharap Allah akan memudahkan kita. Falaki Allah, kata Nabi SAW, dia pun kemudian mati, bertemu Allah Ta'ala, fatajawaza'an, maka Allah Ta'ala memaafkannya. Niatnya betul jamaah, niatnya betul. Karena Allah berharap ampunan dari Allah, berharap kemudahan dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun memudahkannya ketika dia menemui Allah Jalla Jalaluhu. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Inilah hadis-hadis yang senantiasa kita baca setiap harinya, ya. Dan ini semoga membentuk karakter kita agar semakin baik lagi ketika bermuamalah dengan sesama muslim wabil khusus. Dan suatu hadis sebagai penutup pada hari Jumat yang penuh berkah ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sangat masyhur jamaah, sangat terkenal, dan ini adalah hadis yang semestinya kita hafalkan, kita amalkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin fid dunya yassara Allah alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara ala muslimin fid dunya satara Allah alaihi fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al 'abdi ma kana al 'abdu fi auni akhihi." Wa Muslim, Abu Daud, Tirmizi bi isnadin sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya berkata, Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa memberi jalan keluar suatu kesulitan dunia dari seorang muslim, dia mengeluarkan seorang muslim dari kesulitannya, dia bantu orang muslim yang sulit, maka Allah akan melapangkan untuknya suatu kesulitan kelak di hari kiamat. Barang siapa memudahkan orang yang dalam kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ini garis bawahnya jamaah, ini kaidahnya. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hambanya selama hambanya itu mau nolong saudaranya. Kelas sangat jelas. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Dan hari Jumat perbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.